apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penangkapan pelaku judi togel oleh Kodam 1 Bukit Barisan viral karena mengaku menyetor puluhan juta rupiah kepada polisi. Memantau harga berbagai komoditas pokok, Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional Sukaramai, Kota Medan. Seorang pria tewas saat mengikuti lomba panjat pinang di Kabupaten Deli Serdang. Penangkapan pelaku judi togel oleh Kodam 1 Bukit Barisan viral karena mengaku menyetor puluhan juta rupiah kepada polisi. Namun setelah diserahkan ke polisi, pelaku justru meralat pengakuannya dan berdalih dirinya diintimidasi oleh anggota TNI. Inilah pengakuan Supriyatin, pelaku judi togel saat diinterogasi anggota Kodam 1 Bukit Barisan. Pria yang berperan sebagai koordinator lapangan ini mengaku menyetor hasil judi togel 25 juta rupiah kepada Polres Langkat. Kalau 2 minggu berarti 50 juta. Jadi 25 aja dimakan. 25 kasih Polres. Iya, Pak. Dari 4 pelaku togel yang ditangkap Kodam 1 Bukit Barisan di Desa Wonosari, Kecamatan Stambat, Kabupaten Langkat, satu diantaranya adalah anggota Polres Langkat, JPH, namun detail penangkapan tidak diungkap. Ya, itu rahasia ya, artinya dalam teknis kita untuk menangkap ataupun menginterogasi itu menjadi rahasia. Dalam hal ini Denintel benar telah melakukan penangkapan di mana di dalamnya terdapat oknum polisi. Belakangan muncul lagi video bantahan Supriyatin setelah diserahkan ke polisi. Supriyatin justru berdalih dirinya diintimidasi oleh anggota TNI. Semua itu tidak ada. Kenapa video itu timbul? Karena saya dengan rasa takut dan diintimidasi, makanya timbul video-video itu sebenarnya. Jujur saya tidak ada. Bisa saya buktikan semua video itu tidak ada. Itu semua saya karang-karang cerita itu. Ada dilakukan penahanan, Pak? Ya, terkait dengan itu kita masih terus melakukan proses pembuktian. Berarti memang ada oknum polisi yang ditangkap saat itu? Sekali lagi kita masih terus melakukan proses pembuktian. Tak ayal video berbeda dari pelaku judi togel saat di markas TNI dan di markas polisi ini viral di media sosial. Patut dinanti bagaimana akhir dari kasus ini. Tuti Alawiya Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sejumlah warga menangkap seorang wanita yang diduga merupakan bandar narkoba di kawasan Kelurahan Besar, Kota Medan. Dari tangan wanita, warga menemukan plastik berisi sabu-sabu. Ini barbarnya. Tolong abang. Tolong ayo makan anjing. Ini makan. Ini. Warga menangkap seorang wanita yang diduga bandar narkoba jenis sabu-sabu di Gang Rambutan lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Sejumlah warga terlihat memegang kedua tangan wanita dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu dari kantong plastik milik terduga pelaku. Kepala lingkungan setempat, Adi Saputra, mengatakan wanita yang ada dalam video viral bernama Yanti. Kalau tinggalnya dia tidak di sini, kakaknya emang kakak sini. Memang lingkungan abang ya? Kakaknya iya. Bang, sejauh ini bang gimana bang untuk apa sudah ada laporan ke polisi seperti apa? Semalam saya udah diminta juga ke Polres memberikan keterangan. Kalau dari pengetahuan abang dan keterangan warga gimana bang? Yang perempuan itu bandar sabu bang? Pengetahuan warga ataupun saya sendiri iya. Tindakan warga menangkap bandar sabu-sabu ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Penggerebekan narkoba oleh personil Kualu Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menewaskan seorang warga. Korban ditemukan hanyut di sungai air hitam dalam kondisi tangan terborgol sehari setelah penggerebekan. Ramlan Harap, 38 tahun warga desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara ditemukan tewas di aliran sungai air hitam dengan posisi kedua tangan terborgol.
Jasad korban ditemukan tersangkut jembatan tidak jauh dari rumah orang tuanya. Tewasnya Ramlan berawal dari penggerbekan narkoba yang dilakukan oleh personel Polsek Kuala Hilir di Desa 8 Desa Air Hitam. Kecuali korban, 12 orang teman yang sedang bersama korban berhasil kabur dari penangkapan. Korban lalu ditangkap dan tangannya diborgol. Namun berjarak 500 meter dari lokasi penangkapan, korban melarikan diri dengan melompat ke Sungai Air Hitam. Saat itu, polisi tengah mencari barang bukti atas tuduhan pengedar kepada korban. Jasad korban ditemukan pada Jumat pekan lalu dengan kondisi kedua tangan masih dalam keadaan terborgol. Warga kemudian meminta polisi membuka borgol yang mengikat tangan korban. Malam Kamis. Gimana ceritanya, Bu? Malam Kamis, terus ditangkap sama orang itu, terus digari sama orang itu. Terus kan lompat ke sungai anakku. Hah? Jadi tadi pagi baru ditemukan, Bu, ya? Pagi baru temukan, itu yang nemukan pun tetangganya. Dalam keadaan mayat, Bu, ya? Iya. Jadi apa harapan Ibu tentang masalah ini, Bu? Apa ada pemberantasan narkoba lagi? Ya kalau bisa ya, namanya anak awak yang kecil-kecilan, bisanya dibunuh gitu. Ya awak ya minta nyawa, ya ganti nyawa lah. Kok bisa bandar-bandar yang besar ditangkap, Bu, ya? Iyalah. Bersihkanlah, jangan dia aja yang digitukan. Usai pemakaman korban, Ramlan harap sejumlah personel Polsek Kuala Hilir tampak mendatangi rumah duka, memberikan santunan kepada Ratinem, orang tua Ramlan. Kapolres Labuan Batu membenarkan penangkapan terhadap Ramlan Harap hingga akhirnya korban terjun ke sungai. Namun belum ditemukan keterlibatan korban dalam kasus narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Memantau harga berbagai komoditas pokok, Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional Sukaramai, Kota Medan. Presiden cukup gembira mengetahui harga sejumlah komoditas di sana lebih murah dibanding di daerah lain. Melengkapi agenda kerja selama di Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu pekan lalu Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional Sukaramai di Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Medan. Ratusan pedagang pasar Sukaramai menyambut kedatangan Presiden dengan sangat gembira, apalagi saat Jokowi masuk ke bagian bawah pasar dan berdialog dengan para pedagang. Senang bertemu dengan Pak Jokowi. Senanglah, gimana? Terima kasih Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi. Buat nambah modal usaha. Selain memantau harga komoditas pokok, Presiden juga sempat memberikan bantuan tunai kepada para pedagang di pasar Sukaramai. Saya lihat harganya sangat baik, seperti bawang merah sangat murah, hanya 24.000. Kemudian telur, jadi saya tanya sekilo kira-kira berapa? 22 sampai 20 juga sangat murah sekali. Dan yang saya senang juga ada pasar keliling. Pasar murah keliling yang saya kira ini bisa menurunkan harga untuk beras, minyak, gula. Saya kira ini program baik dalam rangka bisa menurunkan inflasi di kota atau di provinsi. Dalam kunjungan ke pasar Sukaramai, Presiden juga membagikan bingkisan kepada para pedagang dan warga yang hadir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas dan pengukuhan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI di Kota Medan. Dalam pidatonya, Jokowi sempat menyinggung soal memanasnya situasi politik jelang Pilpres 2024. Berpidato di depan peserta Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI di lapangan Banteng Medan pada Sabtu pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan persaingan para calon pemimpin di tahun politik ini saling panas dan memanasi satu sama lain. Tak jarang saling sikut-sikutan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Meski demikian, Jokowi mengingatkan menghadapi ketidakpastian situasi global, bangsa Indonesia harus tetap kompak. Meski bersaing menjadi pemenang, diharapkan para peserta kompetisi tidak saling menjatuhkan.
situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas, tapi belum panas. Dan repotnya, yang sudah panas, itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP Gamki untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Ikut menyejukkan, ikut mendinginkan. Dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Setuju? Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengklaim kader partainya akan solid mendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Zulhas menyebut dukungan ke Prabowo akan mendongkrak elektabilitas PAN. Merespon isu adanya kader PAN yang mendukung bakal calon presiden selain Prabowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengklaim kader partainya solid mendukung Prabowo Subianto. Tingginya elektabilitas Prabowo Subianto dalam survei Capres dinilai Zulkifli Hasan akan mampu mendongkrak elektabilitas Partai Amanat Nasional. Sebelumnya, PAN bersama Partai Golkar telah menyatakan dukungannya pada Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang. Saya mengajak, kuncinya adalah... Ya, saya kira memang kan Pak Prabowo kalau lihat survei sudah di atas ya. Dengan deklarasi kemarin saya kira tentu ada efek ya. Ada efek yang bikin wow. Mudah-mudahan sekarang mungkin sudah jauh lebih tinggi lagi surveinya. Internal kita Pak, apa ada dengar kabar ada penolakan salah satu? Kompak kita mah nggak ada. Ada kompak.